Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah nih, Allah masih kasih kita nikmat. Akhirnya kita jumpa lagi nih. Udah selesai episode Ramadan. Masih bersama guru kita nih, Ustadz Afif. Alhamdulillah, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Lebaran kemana aja nih, Ustadz nih? Kemana-mana. Lihat, antum ke 20 negara nih, Turki, Malaysia, Jerman, mana-mana itu. Dalam mimpi kali ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Ustadz, kita khususnya umat muslim di Jakarta ini, kita menemukan satu kenikmatan dikasih Allah lagi, ketemu Ramadan dan ketemu Syawal. Ya, mudah-mudahan puasa kita kemarin dijadikan pembelajaran, Ustadz. Amin. Ustadz, biar udah lebaran, ngaso tetap ada, Ustadz. Alhamdulillah. Justru sahabat-sahabat ngaso di rumah nih, bisa dibilang juga masih istiqomah dengerin nasihat dari guru nih. Ya Rab. Ya Allah, mudah-mudahan guru nggak capek nih. Jadi yang bagus-bagus kalau bisa di Ramadan dilanjutin lagi setelah Ramadan. Masya Allah, itu kan berkat nasihat guru nih. Ustadz, alhamdulillah tema kita hari ini adalah ingat-ingat cara mati enak, Ustadz. Memang kalau secara judul juga agak, siapa sih yang udah pernah mati? Kadang-kadang ini pengalaman yang belum pernah kita rasakan, terus kita rasakan. Ya mungkin dari dialog ini bisa menjadi salah satu penambah pengingat kita. Ustadz, kalau kita bicara cara mati, sebenarnya mati itu, Ustadz, dalam Islam itu ada tandanya nggak sih, Ustadz? Mungkin sahabat-sahabat ngasok. Baik, kalau ditanya tanda-tanda kematian yang secara spesifik ya, artinya yang kayak begini pasti mati nih. Kita aneh belum dapetin, aneh kurang tahu lah. Dengan biltobat, dengan pasti gitu. Ini tanda mati kayak begini. Sehingga orang bisa ngukur, nih kayaknya bentar lagi mati nih. Besok mati kayaknya. Aneh belum dapetin itu. Tapi kan ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang maknanya tersirat menandakan makin dekatnya dengan kematian dalam Al-Quran. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Siapa yang kami berikan umur panjang, dikurangin fungsi-fungsi dari anggota tubuhnya. Tadinya kalau naik tangga masih lincah. Sekarang naik tangga tuh udah keterbatasan doyong aja, ya nggak? Tadinya masih kuat bawa motor apa, sekarang udah penglihatannya, pendengarannya itu nurakisuh fil khalqi afala ya'qilun. Kenapa? Apakah mereka nggak ini akalnya pakai dong. Ini kenapa nih kayak begini? Sebenarnya itu pertanda peringatan. Tapi itu terjadi secara alami, Ustaz. Nah, terjadi secara alami. Itu ya peringatan buat kita semuanya. Atau mungkin juga bisa kita lihat dengan adanya sakit, ya. Peringatan juga, ya kan? Orang dengan sakit jadi ingat dengan kematian. Jadi tanda-tanda secara spesifik kan yang nggak dapetin. Tapi paling nggak itu menjadi gambaran lah. Gambaran itu pertanda nih, pertanda. Atau orang yang udah sampai usianya di 40 tahun. Ya, Rasulullah SAW menegaskan a'dzarallahi ila imri'in ila arba'ina sanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur, artinya masih ngasih alasan deh. Kalau masih ngaco-ngaco di bawah 40 tahun, tapi udah 40 tahun jangan. Artinya itu peringatan, lu udah warning nih, udah 40 tahun. Bentar lagi sampai garis finish, kok masih bercanda aja? Nah, kira-kira begitu, udah sampai 40 tahun gitu. Jangan masih 40 tahun kerjaannya masih maghrib masih nongkrong, gaplek dan sebagainya. Udah berubah. Ada momen-momen yang harus berubah katanya. Kadang kalau orang nggak berubah, mungkin dengan menikah dia berubah. Berubah deh setelah nikah berubah. Ada yang berubah lebih baik tentunya yang diharapkan. Udah nikah nggak berubah juga, mungkin nanti setelah punya anak berubah gitu kan. Pas udah punya anak dia berubah gitu jadi lebih baik. Nggak berubah juga udah usia 40 tahun deh. Itu kan 40 tahun itu sebenarnya pertanda. Ya artinya udah lampu kuning ya. Udah lampu kuning tuh. Bentar lagi gitu. Jadi tanda-tanda kematian kira-kira itu yang Al-Fakir bisa dapetin. Jadi kalau udah usia 40 tuh memang kita sebagai umat muslim harus lebih mempersiapkan kali Ustaz ya. Mempersiapkan ya. Tapi juga bukan berarti yang di bawah 40 santai bukan berarti yang di bawah 40 santai. Sekali lagi al-maut aqrab ghaib yuntazar. Kematian itu adalah perkara gaib yang paling dekat nungguin kita. Kita nggak tahu. Disembunyikan. Emang hikmahnya kalau kita tahu mati kira-kira gimana? Misalnya aneh mati di usia 60 tahun. Aneh nggak mau nih di sini sekarang.
Wah, Mati 60 tahun, ntar aja. Ntar Ya, aja ya gitu. masih 60 tahun, aneh masih berapa? Masih ada 30 tahun lagi kayaknya. Ntar deh, malam kemana dulu nongkrong di mana, nyobain semuanya. Ya nggak, 60 tahun aneh mau idnya 60 tahun kalau aneh tahu bocoran kayak begitu. Tapi kalau misalnya ente tahu dapat bocoran usia ente seminggu lagi, kira-kira gimana sekarang? Ya udah langsung di masjid aja deh. Udah nggak uring-uringan, pulang-pulang. udah uring-uringan makan yuk, nih habis nih mah diajak makan kagak bisa, diajak apa yang nggak bisa, mati seminggu lagi, gimana nggak bisa? Coba lihat orang yang mendapatkan hukuman mati ya, Iya, gelisah. gelisah. Dia sampai didampingi rohaniawan, Iya, ya kan? ada yang gitu. Ya, didampingi rohaniawan untuk menenangkan apa semuanya, menebus kesalahan. Nanti setelah ini mati bakalan jadi pembelajaran buat semuanya. Jadi emang hikmah kematian ini disembunyiin, tapi paling nggak ya tanda-tanda itu bisa kita yang tersirat-tersirat itu jadi pelajaran. Ustadz, kalau kita ngomongin tanda-tanda kematian, kadang-kadang kan punya orang ada yang mungkin sama sahabat-sahabat ngaso di rumah yang pernah ngalamin. Kalau ada jika seseorang itu waktu mimpi tidurnya itu wafat, kan sedangkan kita juga sama-sama tahu nih yang namanya mimpi itu kan bunganya tidur tuh Ustadz. Nah itu kita kira-kira menafsirkan mimpi meninggal atau wafat itu gimana Ustadz? Boleh kita percaya atau boleh kita, waduh, jangan-jangan tanda-tanda ini. Kalau cuman kita apa namanya kesampingan ya cuman mimpi. Tapi jangan dijawab dulu guru ya setelah jeda iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana sahabatnya, kita akan kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, tadi kita di pembukaan udah ngebahas tentang episode kali ini yaitu ingat-ingat cara mati. Masih bersama sumber ilmu kita nih dari Ustadz Habib. Ustadz, tadi kan Anda tanya bagaimana sih kalau ada orang yang bermimpi mati. Tapi kadang-kadang kan mimpi itu kan bisa jadi bunga tidur atau percaya nggak percaya. Dari Islam itu gimana sih Ustadz? Ya, yang pertama ar-ru'yah tasurru wa taghur. Mimpi itu bisa bikin girang dan bisa menipu juga, bisa menipu. Maka mimpi itu kalau mimpi buruk nggak usah diceritain. Oh, Diam aja, simpen. Kalau mimpi baik boleh diceritain kepada orang yang kalau kita ceritain dia ikut bahagia. oh, Jangan kita ceritain kepada orang yang kalau kita ceritain, lo mimpi doang lo, kagak orang hasut sama kita. Jadi bahan buat bekal ngehasutin lagi. Dia mimpi no kayak gitu. Jadi ya ceritain ke seorang yang ikut gembira dengan kalau kita ikut bahagia dengan kebahagiaan kita. Nah kalau mimpi buruk ini kita berinteraksi ketika terbangun dari mimpi buruk, bangun dengan istighfar, bangun dengan zikir dan rubah arah tidur. Kalau misalnya masih panjang tidurnya masih panjang jam berapa? Baru jam 1 misalnya. Aneh biasanya qiyamul jam 3, misalnya gitu kan. Ya udah, rubah dari miring kiri, miring kanan, arah miring kanan, miring kiri. Gitu, jadi ngerubah. Nah, terus kalau mimpi kematian yang Al-Fakir cek itu jadi mimpi itu ada takwilannya juga. Sebenarnya yang nakwil itu juga orang-orang yang nggak sembarangan, yang terkenal itu dengan karangan tafsir mimpi, tafsir ahlam Al-Imam Ibn Sirin. Ibn Sirin ini salah seorang tabi. Wah, si Cablok.
Masyaallah. Datang dari mana Bang? Wah, udah bawa kopi Ustaz. Ya, marhaba. Tahu aja lo emang lo. Masya Allah, pe gemeter naruhnya. Gue pakai sianida kan nih kopi gue nih. Gue pakai sianida kan nih. Apaan nih Bang? Kopi? Duduk lah. Ngomong teh lo. Gue lagi ceritain masa depan lo nih. Mati. Bukan lo doang sih, gue juga. Pasti ya. Salim dulu sama guru baru datang udah duduk-duduk aja lo. Dari mana? Biasa, kemarin kan habis pulang kampung kita. Masya Allah, gue pikir di kampung nggak balik lagi gitu, masih ada. Banyak-banyak stok yang di Jakarta mah. Ustaz, berarti kita nggak boleh percaya mimpi tentang mati itu ya? Iya, makanya tadi aneh sampein ada tafsirannya. Oh, ada tafsiran. Ada tafsirannya mengatakan bahwa orang yang mimpi kematian, dirinya mati itu nadamah min amrin azim. Menandakan penyesalan dari perkara yang besar. Ya udah, berarti sesalin deh dosa-dosa apa nih, udah sesalin, udah gitu aja, udah habis itu nggak usah yang dipusingin dengan, berarti gue bentar lagi mati nih, gue harus gimana, nggak bisa aktivitas dan sebagainya, enggak, jalannya terus, Ya, semua takdir di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kematian di tangan itu yang Allah. harus kita percaya. Iya, itu yang paling utama, begitu. Ya Allah. Lagi ngomongin kematian nih, lo ada itu punya Ustaz. ada pertanyaan? Ustaz. Ada? Tadi mau tanya nih Ustaz. Nah, tuh men punya pertanyaan. Biasanya punya masalah. Ya. Oh. Ini buat masa depan juga, Pak. Ya udah tanya dah, mumpung ada Ustaz, guru. Nih, aneh mau tanya nih, Ustaz. Ustaz, mati itu kan takdir nih, Ustaz. Terus kalau dokter bilang umur nggak panjang, apa kita harus percaya, Ustaz? Masya Allah. Jadi kadang-kadang manusia gitu Ustaz yang suka nentuin. Ya sekarang gini, kalau kata dokter, aneh bilang umur ini nggak panjang, itu percaya nggak sama nih? Percaya, Ustaz. Dokter yang ngomong bukan Ustaz. Gimana nih? Jadi kalau umur nggak panjang, yang bener umur kita nggak panjang kok di dunia. Ya, emang nggak panjang. Ya, tapi mungkin kalau ketika dokter sampai menyampaikan pesan kayak begitu, paling nggak untuk melatih keluarganya ini biar sekiranya latihan sabar. Kadang kan ada orang yang sabarnya itu baru, wah. Tapi kalau udah dari seminggu sebelumnya, ya Allah, kata dokter nih kemungkinan sembuhnya kecil dari sisi medis. Dari sisi medis. Dari hitung-hitungan medisnya, apa mungkin napesnya, mungkin jantungnya. Jadi udah ngomongin sama keluarga, udah kita kudu ikhlasin ya, kita sabar-sabarin, ngelatih keluarganya biar sabar. Kadang ada orang yang sabarnya kan belakangan. Oh iya. Ada yang orang sabarnya udah, coba itu persiapin aja sekarang. Orang yang nggak cinta dengan dunia, dia persiapin, bayangin kalau misalnya suatu saat handphone kita hilang, gimana? Aku udah terlatih, kan handphone gue hilang, gue udah. Nah, tapi kalau misalnya lu cinta, buat lagi sayang, buat sama tuh handphone hilang, wah itu sabarnya jauh tuh. Kepikiran. Nah, tapi kalau misalnya udah dapet warning, ya ini cuma sebentar doang, bakalan bisa hilang, bakalan bisa. Sama juga dengan apa yang disampaikan dokter, sebenarnya kalau aneh melihat, dia bukan memposisikan diri sebagai Tuhan. Bukan berarti dia Tuhan, tapi dia memiliki titipan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kesehatan, medis, bagaimana nih pasien yang kayak begini, kan dia punya pengalaman. Biasanya Pak, pasien kayak begini nih, kalau udah kayak begini, kebanyakan yang lewat Pak. Nah, mungkin dia kayak gitu. Saya ngelihat kayaknya umurnya nggak panjang Pak, karena ini nafasnya semua murni dibantu dengan alat. Kalau dicabut aja Pak mungkin selesai. Ya itu kan berdasarkan pengalaman eksperimennya dia. Iya. Pengalaman ada ilmunya Ustaz ya. Ada ilmunya. Saat dokter menyampaikan itu bukan sedang memposisikan diri sebagai Tuhan. Ya. Jadi yang ambil hikmahnya ketika dokter menyampaikan itu, melatih kesabaran keluarga di sekelilingnya. Kemudian ya tetap bahwa ajal itu Allah Subhanahu Wa Taala aja yang tahu. Dan kita nggak bisa memperkirakan. Nggak bisa, kayaknya tanggal segini nih, berapa banyak orang memperkirakan meleset, banyak yang meleset kayak gitu. Banyak banget. Kiamat tanggal segini, kiamat tahun segini, nggak kejadian apa-apa, karena emang itu semuanya disembunyiin. Ya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan kiamat? Kiamat kan ada kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat kubro nanti belakangan, kiamat sugro ini matinya seseorang tuh kiamat sugro. Ma'adat talaha, kata Rasulullah udah nggak usahnya kapan kiamat, emang itu udah nyiapin apa?
Ya, Sekarang gitu juga. malah ditanya Ket- balik. Kata Rasul, udah lu nggak usah nanya kapannya, karena nanti kalau kita tahu kapannya akhirnya uring-uringan, Uring-uringan. atau bisa jadi kita selonjoran santai. Heeh. Maka balik lagi situ kata ambil hikmahnya kalau ada dokter ngomong kayak begitu, melatih kesabaran dan meyakini bahwa ajal milik Allah. Allah bisa ngasih kesembuhan buat orang yang lagi sakit kayak begitu, tapi kalau Allah juga bisa menghentikan hidupnya orang yang lagi sakit kayak gitu. Dengan mudahnya Allah bisa melakukan hal tersebut. Dan ada nggak orang yang lagi ngedampingin orang sakitnya fatal, malah yang dampingin yang mati? Ada nggak? Ada nggak? Berarti, wah ini dokter salah nih, kecelek Dokter nah, salah, dokter nih. iya. Ngobatin yang ini yang sakit, yang ini mati. Yang Nah, sebelah yang pasien yang seger-seger aja gitu. iya, nggak sedikit, nggak 1-2 orang yang kayak begitu. Dokternya di prank dong. Itulah dia, itu benar-benar rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Pesan dari Rasul cuma disuruh udah siapin untuk kematian, siapin untuk hari kiamat. Banyak amal dong. Iya. Tuh dia tuh udah dijawab sama Ustadz. Tanya, jadi lo jangan bukannya lo nggak percaya sama omongan dokter, dijadikan adalah buat kita sabar. Paham sekarang? Paham, Bang. Ya udah deh, kita ngopi dulu ya. Baik. Sahabat-sahabat Ngaso, jangan kemana-mana, masih ada sesi kesimpulan dan saya masih punya pertanyaan satu lagi nih buat guru kita. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, kita ngopi dulu. Sat, silakan ikut cicipin Sat. Ya, ngopi, Bismillah. ngopi, ngopi. Masya Allah. Alhamdulillah. Nikmat. Assalamualaikum sahabat Ngaso. Ya Allah, seru banget ya kita nambah ilmu lagi hari ini. Khususnya buat saya pribadi nih sama sahabat saya. Ilmu yang, ya Allah, ilmu ujung ini namanya ilmu ujung. Ilmu kematian. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat nasihat dari guru-guru kita tentang gimana tadi cara-cara mengingat kematian. Ustadz, sebelum kita tutup dengan kesimpulan, minta tips dong Ustadz, gimana cara kita agar matinya husnul khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mati husnul Amin, khatimah. amin, Ustaz. Ya, ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa yamutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang matinya tergantung bagaimana keadaan hidupnya. Kalau dia hidupnya penuh dalam ketaatan, biasanya mati dalam ketaatan. Kalau orang hidupnya penuh dalam bergelimpangan kemaksiatan, biasanya mati dalam kemaksiatan. Jadi kalau ditanya gimana caranya wafat husnul khotimah, maka itu ibaratnya kayak puzzle kehidupan lah. Puzzle kehidupan kita nempelin kebaikan, satu kebaikan, satu kebaikan. Nggak tahu kebaikan terakhir yang mana itu yang menjadikan kita habis itu nggak lagi bisa melakukan kebaikan dalam arti sudah wafat. Sholat kita yang 5 waktu, pasti kematian kita ini bisa jadi setelah sholat-sholat yang telah kita kerjakan. Ya Allah. Ada nggak orang yang matinya habis zuhur dia mati? Ada yang habis asar dia mati, habis sholat. Jadi itu sebenarnya kebaikan yang kita kerjakan tuh puzzle rangkaian menyusun menuju pada kematian. Nah kalau puzzle-nya kita satu nih, sholat yang ditinggalin, nggak puasa, kerjanya maksiat, itu kita lagi ngerangkai menyusun kematian su'ul khotimah. Malah kebalikan. Nah itu merangkai kematian su'ul khotimah. Karena kalau dia penuh-penuh hari-hari penuh maksiat, biasanya matinya itu nggak jauh dari setelah maksiat, atau lagi berangkat mau maksiat, atau pas lagi maksiat. Ya nggak? Sama orang juga yang hari-harinya penuh dengan ketaatan, berangkat ke masjid mulu, misalnya, nggak jauh, entar lagi ke masjid, atau pas lagi di masjid, atau pulang dari masjid. Wafatnya. Jadi ya mutul mar'u ala ma sya'ali. Seseorang mati tergantung bagaimana keadaan kehidupannya, kebiasaan hidupnya. Ya udah, itu udah jadi
Rangkaiannya begitu Iya, ya. rangkaiannya kayak begitu. Jadi orang yang pengen matinya husnul khotimah harus hidupnya dalam keadaan husnu. Harus dalam kebaikan. Orang yang pengen matinya indah, hidupnya harus indah. Orang yang pengen matinya di jalan Allah, hidupnya harus di jalan Allah. Banyak orang mati di jalan Allah, dia ngebawa jedar. Tapi dia ngerangkai jalan itu bukan jalan Allah. Oh, tiba-tiba di ujung aja. Iya. Jadi Jadi orang al-maut fi sabilillah, mati di jalan Allah. Nah, kenapa kita mikirin mati di jalan Allah tapi nggak mikirin bagaimana hidup di jalan Allah? Nah, pikirin juga hidup di jalan Allah nih gimana? Itu yang saat ini kita harus pikirin. Kita, oh nih enggak nih bukan jalannya. Jangan sampai, mungkin bisa jadi kalau kita maksiat, tahu abis itu maksiat kita jadi maksiat terakhir kita, habis itu kita mati gimana? Belum sempet tobat dong. Belum ya. tobat, Masya Allah. rugi gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz nasihatnya. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi salah satu nasihat yang sangat berharga, khususnya buat saya dan sahabat saya Cablak. Jadi jangan pikirin dulu nih, mati enak. Pikirin dulu hidup enak di jalan Allah. Kalau kita udah hidup enak di jalan Allah, mudah-mudahan Allah juga cabut kita dalam keadaan enak di jalannya Allah. Masih bersama saya dan Ustadz Afif dan sahabat saya Cablak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.